Nah, baik. Kita mulai ya. Nah, untuk hari ini, jadi untuk hari ini materi kita itu melanjutkan dari materi yang sebelumnya. Sebentar. Materi yang lalu ya, materi yang lalu kita sudah sampai ke gaya Lorentz, gitu ya. Gaya Lorentz, jadi gaya Lorentz yang dialami oleh dua kawat. Jadi di materi yang lalu kita bahasnya adalah medan magnet yang dihasilkan oleh listrik. Nah, untuk yang hari ini kita masuk ke bab yang baru, ya, masuk ke bab yang baru, yaitu listrik yang akan dihasilkan dari medan magnet. Ya, jadi dari medan magnet nanti kita akan memproduksi atau menghasilkan listrik. Jadi materi kita saya tuliskan di sini ya, saya tuliskan di sini biar nanti untuk penanda biar jelas. Ini ada 12 MIPA 5. Jam ke-7 segera dimulai. 6 period is up. 7 period starts. Nah, baik. Jadi materi kita adalah induksi. Induksi elektromagnetik. Induksi elektromagnet. Ini ya, jadi induksi elektromagnet. Nanti maksudnya adalah listrik yang dihasilkan dari medan magnet. Jadi untuk mengawali materi ini, jadi diawali dengan adanya flux. Jadi ada flux magnet. Flux magnet gitu ya, ada flux magnet. Kemudian dari flux magnet ini, sebentar ada yang gabung. Nanti kita bisa membahas atau bisa menemukan persamaan untuk GGL induksi, ya, GGL induksi. Nah, dari sini flux magnet itu apa? Flux magnet ini adalah apa? Banyaknya medan magnet yang menembus permukaan. Jadi banyaknya medan magnet yang menembus permukaan. Jadi mirip dengan materi tentang listrik statis itu. Dulu ada medan listrik, kemudian ada flux medan listrik, gitu ya. Nah, kemudian kalau saya gambarkan, jadi di sini ada suatu permukaan, misalkan ada permukaan, luasnya adalah A, kemudian ini adalah garis normal arah N gitu ya. N itu adalah arah normal. Kemudian di sini ada medan magnet dari belakang sana menembus permukaan ini ya. Misalkan sini ya, ada yang dari sana. Kemudian ada yang dari sana. Nah, ini adalah B, medan magnet. Nah, kemudian yang warna biru, ya, yang warna biru itu N itu adalah garis normal. Garis normal itu selalu tegak lurus permukaan, ya. Jadi garis normal itu selalu tegak lurus permukaan. Kemudian B itu adalah medan magnetnya. Medan magnet yang menembus permukaan, maka nanti akan menghasilkan yang namanya flux. Jadi ini B, ini adalah vektor ya, medan magnet. Kemudian kalau A, ini luas permukaan. N, ini adalah arah normal. Arah normal itu selalu tegak lurus
permukaan. Ya, tegak lurus permukaan. Nah, kemudian ada lagi. Nah, nanti di sini ada theta. Theta ini adalah sudut antara arah normal dengan arah medan magnet. Jadi itu arah normal dengan arah medan magnet. Kemudian berikutnya, bagaimana dengan fluxnya? Jadi fluxnya untuk flux ini persamaan untuk flux. Jadi nanti ada V, ini adalah B dot A, ya, B dot A, atau ini juga sama dengan ini, besarnya B dikali besarnya A dikalikan dengan cos theta, ya, dikalikan dengan cos theta. Jadi kalau yang persamaan atas itu sajiannya dalam bentuk vektor, tapi kalau yang bawah itu skalar semua. Kalau soal yang diketahui berupa skalar semua, pakai persamaan yang bawah. Tapi kalau soal yang diketahui bentuknya vektor, pakai soal yang pakai persamaan yang atas, ya. Jadi menggunakan persamaan yang atas dan yang bawah ini nanti menghasilkan nilai yang sama sebenarnya. Jadi akhirnya ini sama. B dot A ini juga sama dengan B A cos theta, itu sama, nilainya sama, gitu ya. Nilainya sama. Ini keduanya memiliki nilai yang sama. Kemudian, oh ya, tanda V. V ini apa? V ini adalah flux ya. Jadi untuk V ini adalah notasi untuk flux medan magnet. Flux medan magnet. Jadi ini satuannya Weber, ya. Satuannya Weber. Satuannya Weber. Kemudian kita contoh ya. Contoh penggunaannya. Oh, tapi sebelum ke contoh, coba perhatikan sekarang yang dulu. Sebelum saya contoh ya. Sebelum contoh, kita lihat persamaan ini. Persamaan flux itu tadi kan V sama dengan BA cos theta gitu ya. Nah, maka ini nanti ada nilainya akan maksimal. Jadi V maksimal jika theta berapa? Yang cosnya 1 berarti sudutnya berapa? 90 apa 0? Jika theta dengan 0 ya. Kan cos. Kalau sin tetanya 90 biar nilainya 1 gitu ya. Jadi ini harus 0 agar nilainya maksimal ya. Kemudian saya ini lagi. Kalau tetanya 0 berarti ini maksudnya adalah B itu tegak lurus permukaan. Kemudian V ini akan minimal atau minimum jika theta sama dengan 90. Karena cos 90 kan 0. Ya, cos 0 itu 1. Jadi ini maksudnya ketika tetanya 90 itu adalah ketika B sejajar permukaan. Ya, sejajar permukaan. Jadi B-nya sejajar permukaan, maka nanti akan 0. Karena apa kok 0? Ya karena nggak ada yang menembus permukaan, kan sejajar. Ya. Oke, ini saya gambarkan. Saya gambarkan ya. Jadi kalau misalkan kondisi maksimal itu seperti ini. Jadi misalkan ini ada suatu bidang dengan luasnya adalah A, kemudian ada arah normalnya ke sana. Norma itu selalu tegak lurus permukaan. Ya, kemudian ada medan magnet tegak lurus permukaan juga.
Nah ini. Nah ini ada B. Nah ini theta sama dengan 0. Kemudian V maksimal. Gitu ya, V-nya maksimal. Kemudian kalau kondisi yang minimum atau yang nilai fluknya 0 itu kalau kondisinya seperti ini. Ini permukaan A, kemudian arah normalnya selalu tegak lurus permukaan. Ini ya, ini adalah arah normal, selalu tegak lurus permukaan. Nah, kemudian medan magnetnya di sini sejajar. Tetanya kan berarti 90 ini. Ya, tetanya 90. Jadi tetanya ini. Ini adalah 90. Nah, berarti di situ kalau kondisi seperti itu maka theta 90, maka V itu minimal. Minimalnya bagaimana maksudnya? Maksudnya nilainya sama dengan 0. Apa maksudnya 0? B-nya tidak menembus permukaan. Ya, itu kan sejajar, loh. Ya, kalau sejajar kan berarti tidak menembus permukaan. Nah, jadi ini adalah kondisi B maksimal dan flux maksimal dan flux minimal. Gitu ya. Ada yang minimal dan ada flux maksimalnya. Oh, ini ada yang bergabung. Sebentar ya. Baik. Saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan. Sekarang ke contoh. Contoh kalau di soal gitu ya. Contoh ini ya, contoh untuk soal. Jadi misalkan diketahui ada B ya. B-nya adalah 2I, kemudian 4J plus 4K. Gimana? Ada yang tanyakan? Yang sebelah kiri. Sebelah kiri ini B sejajar. Ini. Tapi tegak lurus permukaan. Permukaannya kan yang bidang ini. Tapi sejajar normal itu masih sejajar yang warna biru ini, garis warna biru. Sejajar garis normal. Atau B ini tegak lurus permukaan. Menyebutnya sama. Tapi kalau yang ini B tegak lurus dengan arah garis normal yang warna biru itu. Tapi dia B itu kan bisa dikatakan juga B sejajar dengan bidang A itu. Ya, oke. Jadi kalau miring dua itu sejajar, ini tegak lurus gitu ya. Oke. Nah sekarang yang ini, B-nya adalah 2I plus 4J plus 4K. Kemudian ada A, vektor A ini. Berarti ini ada misalkan 3I plus 4J. Ya, 3I plus 4J. 3I plus 4J. Kemudian tentukan yang pertama ini adalah besarnya flux ya. Besarnya flux magnet. Kemudian yang B sudut yang dibentuk
antara B dan vektor A. Vektor B dan vektor A, gitu ya. Antara vektor B dan vektor A. Berapakah sudutnya? Gitu ya. Kita akan mencari itu. Nah, untuk bisa menjawab soal ini, maka perlu mengingat kembali materi tentang perkalian vektor, yang perkalian titik dot itu ya. Dulu saya bahas di awal kelas 12 tentang operasi vektor, pengantar operasi vektor, atau itu materi kelas 10 ya. Materi ketika kelas 10 tentang vektor. Masih ingat? Lupa. Oh ya. Nah, apa nanti saya ingatkan kembali gitu ya. Nah, oke. Saya lanjutkan ya ke halaman berikutnya ya. Oke, untuk membahas soal ini. Nah, jadi yang perlu diingat ya. Jadi perlu diingat. Nah, apa ini saya ingatkan kembali. Jadi untuk perkalian titik atau dot produk dari vektor. Nah, ini ya, dot produk vektor atau perkalian titik. Berarti nanti ini yang perlu diingat adalah jika menemukan I dot I kemudian J dot J atau K dot K, ini hasilnya 1. Ya, hasilnya 1. Itu yang asalnya dari mana? Nah, nanti silakan kalau itu bisa buka buku lagi ya, atau nanti bisa melihat di video saya ada juga. Kalau bisa punya 1 gitu. Nanti bisa melihat di materi saya tentang vektor ini. Kemudian kalau ketemunya nanti beda, I dot J, kemudian J dot I atau I dot K, kemudian K dot I atau J dot K, ada lagi K dot J. Kalau dia itu beda, ini hasilnya 0. Ya, hasilnya 0. Gitu ya. Hasilnya 0. Nah, berarti sekarang aturan ini kita gunakan untuk ini mencari soal yang A ini, berapa besarnya flux. Jadi flux tadi kan dirumuskan, jadi untuk yang A gitu ya. Untuk yang A, bahwa flux ini adalah vektor B dot vektor A. Vektor B dot vektor A. Vektor B-nya tadi kan satu di sini ya. Maaf ini saya terus agak ke bawah saja biar nanti bagus. Jadi ada V itu adalah vektor B dot vektor A ya. Nah, vektor B-nya tadi adalah 2. I plus 4 J plus 4 K dot 3I plus 4 J. Nah, maka nanti masing-masing dioperasikan menggunakan dot produk. Jadi 2I dot 3I. I dot I hasilnya 1. Maka nanti ada nilainya 2 kali 3 itu. Kemudian kalau 2I dot 4J, I dot J 0, maka itu nanti hilang. Jadi 2 kali 4-nya hilang. Ya. Kemudian ini kok jadi terpotong? Nah ini ya. Jadi kalau ini dengan ini K dot I 0, nanti hilang. 4 kali 3-nya kalikan 0, hilang ya. Kemudian ini kali ini K dot J 4, K dot 4J 0. Kemudian ada lagi yang ini 4J dot 3I 0, kemudian 4J dot 4J adanya 4 kuadrat kan hasilnya ya. Jadi yang tersisa yang ada nilainya nanti tinggal yang ini 2I dot 3I itu kan tersisa tinggal 2 kali 3. I dot I-nya kan 1. Kemudian 4J ya 2I dot 4J 0. Karena 2 kali 4 I dot J-nya kan 0. Kalau bingung ini. Jadi sebenarnya ini
I dot I. Kalau yang ini berikutnya kan ada 2 I dot 4J. Jadi I dot J. Ya. Kemudian 4J sama 4I. 4J dot 3I. Oh, sama aja ya sebenarnya ya. Enggak apa ini. Kemudian ada 4J dot 4J. Ini ada 4K dot 3I. Tambah lagi. Tambah 4K dot 4J. Jadi yang ini kan nilainya ini 1. Ya, 1. Ini 0. Kemudian J dot I 0. J dot J 1. K dot I 0. Kemudian K dot J 0. Nah, berarti yang tersisa itu tinggal 2 kali 3 6, 4 kali 4 16. Nah, ini 22 Weber. Udah ketemu. Itu jawabannya gitu ya. Jadi kalau soal itu disajikan dalam bentuk vektor, maka pakai operasi dot ini. Bagaimana kalau tidak vektor? Ya nanti pakai persamaan yang kedua. Gitu. Oke, silakan apa? Dipoto apa? Tapi nanti saya kirimkan PDF-nya ya. Jangan khawatir. Waktunya biar nanti kita cukup. Oke. Nanti saya kirimkan PDF-nya, di foto juga boleh, nanti saya kirimkan PDF-nya. Sekarang yang B ya, menjawab yang B. Yang B berarti kan tanyakan sudutnya loh. Sudutnya belum diketahui. Untuk mencari itu bagaimana? Kita menggunakan ini tadi. Oh, ini ya. Sebentar, saya buka rumusnya. Nah, ini. Ini kan sama, dua rumus ini. Kelihatannya beda gitu ya, tapi sebenarnya nilainya sama. Makanya kita pakai yang ini. B dot A sama dengan BA cos theta. Jadi kalau yang ini bentuk vektor, ini yang bentuk vektor dikalikan dengan vektor dengan dot produk. Kalau ini yang skalarnya dengan sudutnya. Kalau menggunakan rumus yang kedua ini harus tahu sudutnya. Ya. Kalau belum tahu sudutnya nggak bisa mengerjakan rumus yang bawah ini. Tapi kalau rumus yang atas ini sajian soalnya berupa vektor tadi. Yang ini. Jadi soalnya bentuk vektor seperti ini. Ya. Nanti saya berikan contoh yang soalnya tidak berupa vektor. Ya. Sekarang yang ini. Sekarang yang B ya. Untuk menjawab yang B, berarti kan kita perlu B dot A itu nilainya sama dengan besarnya B kalikan A cos theta gitu ya. Oke, B dot A tadi kan sudah ketemu dua-dua nilainya dari soal yang A tadi. Sekarang bagaimana untuk besarnya B? Besarnya sebuah vektor perlu diingat ya. Ini ingat kalau ada vektor AX A sama dengan AXI plus AY J plus AZ K, maka untuk besarnya A itu adalah akar dari AI kuadrat plus AY kuadrat plus AZ kuadrat. Itu rumusnya untuk mencari besarnya vektor. Jadi kalau besarnya vektor A bagaimana? Vektor B ini bagaimana? Saya hapus di bawah ini. Jadi untuk ini tadi ketemunya 22 sama dengan B tadi kan ada ini toh. Ada 2, 4, 4. Jadi masing-masing dikuadratkan, terus ditambahkan, baru di akar. Itu untuk mencari vektor B itu tadi. Jadi kan dari sini B-nya, maka besarnya B itu adalah 2 kuadrat plus 4 kuadrat plus 4 kuadrat. Karena komponen ini menggunakan aturan vektor ini. Ya, kemudian yang vektor A berarti apa? Berarti 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Jadi ini 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat kalikan
cos theta. Kita kan mau mencari theta. Jadi ini 22 akar 2 kuadrat 4 tambah 16 20 tambah 16 36 di akar 6. Kemudian 3 kuadrat 9 tambah 16 25 di akar 5 ya. Kalikan cos theta. Jadi ini ada 22 30 sama dengan cos theta, atau boleh juga dituliskan cos theta sama dengan 22 per 30. Kita kan mau mencari theta. Nah, kali ini pakai kalkulator karena bukan sudut istimewa gitu ya. Nah, bagaimana kalau menggunakan kalkulator? Nah, ini sekarang kita akan coba menggunakan kalkulator. Jadi yang dari rumah, tunggu sebentar, saya share screen kalkulatornya. Oke, sudahkah terlihat dari sana? Mudah-mudahan terlihat ya. Tidak ada jawaban? Sudah, Pak. Oke, sudah. Sekarang untuk mencari tetanya tadi kan cos theta sama dengan 22 per 30 ya. 22 dibagi dengan 30. Nanti setiap kalkulator caranya beda-beda ya, tergantung kalkulatornya masing-masing. Ada yang dikalikan dioperasikan dulu baru di ini sama dengan sekian. Baru kemudian anti cos, jadi di inverse. Kalau di kalkulator saintifik biasanya menggunakan shift dulu. Gunakan cos pangkat -1 ini. Itu maksudnya anti cosnya. Kita mau mencari sudutnya ketika diketahui nilainya, nilai cosnya. Nah, jadi sudutnya ketemunya adalah 42,83 derajat. Jadi 42,83 derajat. Oke, sekarang saya stop dulu. Nah, ini ya. Jadi ini ketemunya adalah 42,83 derajat. Jadi sudut yang dibentuk antara vektor B dan vektor A itu adalah 42,83 derajat. Itu jika bentuk soalnya seperti itu. Mungkin kalau di buku-buku ada yang contoh soal bahasanya ini. Contoh lain itu ya. Contoh lain misalkan diketahui sudah ada permukaan, ini ada A, kemudian diketahui ada B, ini membentuk sudut dari normal. Misalkan ini adalah 60 derajat. Gitu ya. Kalau misalkan A-nya adalah misalkan 10 meter persegi. Nah, berapakah fluksnya jika B-nya ini misalkan 20 Tesla? Ya. Berapakah fluksnya? Jadi kalau seperti ini, jadi kalau menemukan soal yang sajiannya tidak berupa vektor, biasanya mesti diketahui sudutnya. Nah, jadi ini sama dengan B A cos theta. B-nya berapa? 20. A-nya berapa? 10. Jadi cos 60. Berarti ini ada 200 cos 60 harus hafal ya. Setengah. Cos 60 setengah. Berarti berapa itu hasilnya? Ya 100 Weber. Sekarang kalau misalkan seperti ini. Sudut istimewa nanti diupayakan hafal ya. Kalau sudut istimewa berarti biasanya di soal tidak disebutkan nilainya. Ini ada B menembus permukaan itu. Kemudian misalkan A 20 meter persegi, B-nya adalah 10 Tesla. Ini adalah 37 derajat. Berarti V sama dengan B A cos theta. Ya. B-nya berapa? 10, A-nya 20 cos theta. Theta-nya berapa? Ayo, siapa yang tahu? Theta-nya berapa itu?
Tetanya 37 atau bukan? Bukan. Bukan ya. Tetanya bukan 37. Tadi kan sudah saya sebutkan bahwa teta itu diukur dari N ke B. Berarti kalau ini kan dari B ke permukaan ini. Berarti kalau ini 37, maka yang ini adalah 53. Berarti yang kita pakai itu yang 53. Hati-hati ya. Yang dipakai yang 53. Jadi sudut yang digunakan adalah sudut antara garis normal dan B. Bukan sudut antara permukaan dan B. Jadi yang dipakai nanti yang 53. Ini 53. Ada 200. Dan cos 53 itu adalah 3/5. Ya, 3/5. Berapa ini berarti hasilnya? 200 bagi 5. 40 kali 3 jadi 120 Weber. Jam ke-7 selesai. Jam ke-8 segera dimulai. Second period start. Ticket period starts. Oke, baik. Jadi itu adalah contoh ya, contoh soal tentang flux medan magnet. Ya, tentang flux medan magnet. Nah, kemudian setelah ini kita masuk ke GGL. Jadi flux ini masih belum bisa menghasilkan listrik. Ya, kalau hanya ada flux magnet saja belum bisa menghasilkan listrik. Maka untuk bisa menghasilkan listrik itu nanti harus ada perubahan flux magnetik. Jadi syaratnya untuk bisa menghasilkan listrik itu nilai fluxnya itu harus berubah. Jadi sekarang ke GGL induksi. GGL induksi. Jadi ini adalah tegangan listrik yang dihasilkan oleh medan magnet. GGL induksi. Jadi dirumuskan dalam GGL induksi ini adalah epsilon sama dengan min N delta flux per delta T, atau bisa juga kalau misalkan fluxnya berupa fungsi, itu nanti adalah ini min N ini ya del V per dt. Jadi bagian yang ini bagian yang saya beri warna biru di bawahnya ini ya, ini adalah perubahan flux. Jadi syarat mutlaknya harus ada perubahan flux. Kalau tidak ada perubahan flux, listrik tidak muncul. Itulah sebabnya kenapa generator itu harus diputar. Kalau generator tidak diputar, tidak ada perubahan flux, maka listrik tidak akan terhasilkan. Tidak ada hasilnya. Jadi kalau kalian mungkin pernah melihat ada tetangga yang punya hajatan, itu kan nyewa terop toh. Biasanya kan diikuti juga dengan diesel yang itu ada generatornya itu. Nah, kalau dieselnya itu dimatikan, generatornya kan tidak berputar, listriknya ya mati. Jadi diputar, kenapa generator harus diputar? Itu adalah untuk menghasilkan perubahan flux. Jadi kalau fluxnya nilainya tetap, meskipun itu besar, ya tidak akan ada listriknya. Jadi syaratnya biar menghasilkan listrik itu harus ada perubahan flux. Ya, jadi notasinya dalam matematika yaitu tadi ada delta V per delta T atau dV per dt, diferensial. Itu maknanya adalah perubahan flux. Jadi syarat mutlaknya, syarat agar terjadi GGL induksi itu harus ada perubahan flux ini ya. Jika tidak ada perubahan flux, tidak akan muncul GGL induksi. Bisa diterima itu ya.
Oke. Nah, kemudian apa tanda negatif ini ya? Tanda negatif ini kaitannya dengan arah nanti ya, arah arus induksi. Tapi nanti bisa di soal-soal ini tidak perlu dimunculkan ya. Misalkan berapa besarnya GGL induksi, minusnya dihilangkan aja. Kalau di soal ditanyakan gigi besarnya GGL induksi gitu ya. Ya nanti kita bahas ini di hukum Lenz gitu ya. Karena nanti ada namanya induktansi diri. Nah, jadi ada hukum Lenz nanti. Akan kita bahas itu. Nah, baik. Sekarang konsentrasi di sini ada perubahan flux ya, ada perubahan flux. Padahal flux tadi itu kan diperoleh dari B, A, dan sudutnya, ada B, A, dan sudutnya. Berarti dari situ nanti kita bisa melakukan menemukan 3 kemungkinan cara untuk bisa menghasilkan perubahan flux, ya. Jadi ini ya. Oh ya, sebelum saya lanjutkan sana. Jadi kalau misalkan menemukan yang bentuknya delta ini, jadi catatan ya. Saya tambahkan di sini. Jadi kalau ada rumusan yang ini, di flux delta ya, pakai delta, itu nanti untuk tipe permasalahan jika diketahui nilai awal dan nilai akhir. Jadi ini adalah akhir dikurangi, flux ya. Jadi flux akhir dikurangi flux awal per T akhir min T awal. Tapi kalau bentuk fungsi, misalkan fluxnya sama dengan 2T kuadrat plus 3, maka kerjakan pakai diferensial. Yang rumus yang kanan itu. Matematika sudah diajari diferensial. Sudah ya? Ya turunan bisa. Oke, jadi nanti pakai diferensial atau turunan. Kalau yang menemukan bentuk soal berupa fungsi ya. Nah, sekarang kita akan dari sini mencari kemungkinan cara untuk bisa menghasilkan perubahan flux gitu ya. Cara menghasilkan flux ya, flux magnetik. Cara menghasilkan perubahan itu yang diperlukan. Jadi yang pertama untuk B dan A tetap, kemudian theta berubah. Jadi GGL tadi kan min N dV per dt. N itu adalah banyaknya lilitan ya. N banyaknya lilitan, kemudian epsilon ini GGL, V itu adalah flux, T waktu. Ya. Ini belum saya beri keterangan ternyata di sini ya. Jadi saya beri keterangan di sini. Ini adalah GGL induksi, berarti satuannya volt, kemudian N banyaknya lilitan. Lilitan ya. Kemudian V ini adalah flux, T waktu. T-nya waktu. Nah, dari sini kita masukkan aja ke ini. Min N, D, dt, ini BA cos theta. Kalau BA-nya tetap, BA ini berarti bisa dikeluarkan toh dari diferensial itu. Jadi ini jadinya min N BA. Tinggal D cos theta per dt. Nah, teknik ini yang sering digunakan di generator. Jadi yang diubah itu orientasinya atau sudutnya. Jadi kalau misalkan ini saya gambarkan generator gitu ya. Skema sederhananya generator. Ini ada magnet batang yang kuat gitu. Oke, ini misalkan saya gambarkan sekian ini ya. Kemudian di sini ada lagi untuk kutub yang lainnya.
Nah, gambaran misalkan seperti itu ya. Jadi kalau misalkan ini kutub utara, ini kutub selatan, maka nanti di situ ada medan magnet. Kemudian di antara ini itu ada kumparan. Ini kumparan. Gambarnya kalau kita buka realnya tidak seperti ini ya. Ini hanya skema sederhana saja. Saya gambarkan banyak itu, maksudnya ada jumlah lilitannya banyak. Ini ada kabelnya banyak itu. Kemudian sini ada. Nah, bisa terbayangkan ya. Jadi seperti ini. Kumparan itu bentuknya kotak ini terus diputar. Kiri kanannya ada magnet. Jadi diputar gini. Nah, maka nanti kan kalau misalkan ada medan magnetnya arahnya ke utara ini kan sudutnya ini tegak lurus. Kalau ini kan sejajar. Berarti nilai fluxnya 0 maksimal, 0 maksimal. Jadi terus diputar terus. Sehingga ada perubahan flux, ya. Nah, ini diputar. Jadi di bagian ini ada medan magnet. Medan magnetnya dari kutub utara menembus ke sana ke kutub selatan. Jadi menembus permukaan yang dibentuk oleh kumparan itu. Nah, kemudian ini diputar. Caranya biar ini sudutnya bisa berubah itu kan harus diputar dengan kecepatan sudutnya omega. Jadi ini ada garis normalnya ke sana. Jadi membentuk sudut theta. Jadi theta itu berubah-ubah. Nah, theta ini berubah-ubah sebesar omega kali T. Gerak melingkar, kan kumparannya diputar. Jadi sudutnya itu nanti diperoleh dari omega T. Ini adalah gerak melingkar beraturan. Loh, kenapa kok harus gerak melingkar beraturan? Agar tegangan listriknya stabil. Kayak kecepatannya cepat pelan itu kan listriknya naik turun. Sehingga tidak stabil, akan merusak perangkat elektronika yang kita pakai. Nah, jadi tetanya nanti ganti ini. Nah, sehingga persamaan di kiri ini bisa diganti min N BA D cos omega T per dt. Turunannya cos apa? Belum, sin ya, min sin ya. Jadi turunannya cos adalah min sin. Jadi ini min N BA, turunannya cos adalah min sin omega T. Nah, karena omega T tadi adalah fungsi, ini diturunkan lagi. Turunannya ini. Nah, ini. Jadi ini hasilnya omega saja. Min plus ya. Ini min kena min plus. Ada N B A omega sin omega T. Maka nanti, sebentar. Omega T epsilon maksimum itu ketika omega T sama dengan 90 derajat atau pi per 2. Sin 90 berapa? 1. Nah, sehingga maksimum, nilai GGL maksimum itu nanti adalah sama dengan NB kali A omega. Ya. Jadi ini adalah nilai GGL maksimum. Ini adalah cara pertama, cara yang paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi GGL induksi itu dihasilkan dari memutar kumparan. Memutar kumparan. Ya, memutar kumparan itu adalah teknik yang sering digunakan di dalam menghasilkan listrik. Sebentar. Kita itu sebenarnya sampai jam 11.10 atau 11.30. Lek Bele tadi kok ngikuti 10. Oh, seharusnya kan sampai jam 11.10 ya. Coba kelas yang lain bagaimana? Kalau sudah ini kita akhiri. Ditengok aja. Nengok keluar saja kau. Oh ya, ini ternyata saya lihat jam sudah jam 11.13. Biasanya 11.10 ya. Sudah, oke. Jadi saya akhiri dulu. Tapi saya absen dulu ya, jangan meninggalkan ruangan. Sebentar saya siapkan absensinya. Oke, saya siapkan absensinya dulu. Sudah terlihat ya.
absensinya. IPA 5 ya. IPA 5. Ada Erlangga. Erlangga, kemudian ada Amelda. Amanda Nurul tadi ada enggak ya? Anissa Rian. Kemudian ada Ardina Bilva, Edi Surya Malik. Kemudian ada Devia, Frida, Aida. Kemudian Helena, Tadia. Kemudian Lumita tidak ada, Muhammad Bagas Toma, Naufal Labib, Naufal Arya. Nurul Amanah. Hadir, Pak. Ya, Pramudia ada. Kemudian Puan. Terus ada Rani. Kemudian ada Reza. Terus Tasafa. Yang di sini siapa itu? Nomor? Sheila sama Sylvia ini ya. PTM. Ini PTM. Tasafa ada. Taskia. Mungkin Juliana. Zendi. Nah, baik, demikian untuk pertemuan hari ini ya. Saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bisa meninggalkan ruangan. Bisa pulang. Ya.